nggak sih bahwa RSD itu bubar gara-gara kamu karena kamu merasa tertekan? Oh, fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta ya? Kamu Senin semuanya, Senin dibuka dengan hujan menghangatkan suasana, mendinginkan hati ya. Bersama saya Kak Ros di acara Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya nanti. Tapi ya kita mojok dulu yuk seperti biasa untuk membahas yang lagi ramai di luar sana. Yang menarik perhatian publik, banyak sekali menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini kelanjutan dari kemarin ya. Kemarin kan kita memberitakan kehidupannya artis sinetron yang namanya Evan Marvino. Ini dia tuh juga lagi ada sinetron yang lagi jalan ya. Makanya banyak ibu-ibu yang mendengar berita ini juga kayak, kenapa dia gitu. Gara-garanya kemarin istrinya itu curhat ya. Istrinya bernama Tami itu curhat di sosial media. Dia menjelaskan bahwa suaminya si Evan Marvino ini ada dugaan dia melakukan KDRT dan juga perselingkuhan begitu ya. Nah, kenapa pasangan ini banyak juga yang tahu ceritanya? Karena mereka ini adalah kisah cinta antara fans dan artisnya. Jadi Tami itu ngefans sama Evan, terus akhirnya DM-an sampai akhirnya Evan tuh datang ke Aceh untuk ta'aruf sama Tami dan akhirnya lanjut ke pernikahan. Jadi kisah cinta mereka itu pun menjadi perhatian. Tapi ternyata begitu menikah ada cerita yang mengagetkan. Nah kemarin akhirnya Evan itu posting di sosial medianya menjelaskan bahwa menurut dia yang diposting oleh Tami itu terlalu banyak yang dilebih-lebihkan. Yang tidak, ya nggak semuanya seperti itu gitu kalau menurut sisinya Evan. Coba kita baca, lihat postingannya, panjang ya. Dia bilang mungkin ini terakhir kali saya muncul jika saya masih kuat dan ada, katanya gitu. Pertama, saya jelaskan semua kejadian dengan detail kepada pihak keluarga istri. Nah ini yang menjadi masalah ya ketika aku baca juga aku bingung nih titiknya di mana. Jadi ini kira-kira aja. Titiknya kayak kan ada titik gitu. Pertama saya sudah jelaskan kejadian sebenarnya secara detail, lalu spasi panjang kepada pihak keluarga istri titik. Oh jadi maksudnya adalah dia udah jelasin ke keluarga istri. Karena menurut saya tidak perlu menjelaskan secara detail semua perkara ini di ruang publik. Sedikit saja saya bahas titik. Coba pikir secara logika titik. Orang tua mana yang gak marah dan bahkan bisa menjadi kalap titik mendengar anak perempuannya titik tanda kutip di KDRT koma diselingkuhi koma tidak diberi nafkah selama menikah koma tanda kutip gitu menurut dugaan dia bilang gitu. Tapi kenapa mereka semua ada di barisanku tanda tanya gitu. Karena menurut Evan kayaknya keluarga Tami ada di barisan dia. Saya tidak diam dengan berita yang dibuat ini dan saya bisa jelaskan kronologinya semua titik. Banyak cerita yang dilebih-lebihkan dan gak masuk akal kata dia. Saya diam karena saya tidak mau mengumbar aib istri saya sedikit pun. Saya akan tetap jaga nama baik dia. Oke, biar saya hancur di cerita orang lain. Itulah kurang lebih ya. Lebih begitu dia juga mengunggah video. Dia lagi nangis gitu. Jadi handphonenya ditaruh di sini terus dia begini terus dia nangis gitu ya. Ini lagi tren kali ini. Kita lihat. Oke, coba kita baca komentar netizen ya. Karena dia mengunggah video itu banyak orang yang kemudian salah fokus. Kayaknya harus belajar ke Insanul deh, lebih seru ada teriak-teriaknya gitu. Jadi orang nggak fokus pada klarifikasinya, lebih fokus pada video nangisnya ya. Emang kenapa? Kita flashback ya. Video Insanul kayak apa sih sebenarnya? Lihat. Gitu ya. Inilah hidup di tahun 2026. Kalau sama konten kreator kita bisa lihat detik per detik apa yang mereka rasakan gitu. Kemudian ada lagi dia juga post chatan dia bahwa dia merasa dia itu masih tidak diperbolehkan bertemu anak-anaknya sama Tami dengan alasan kalau dari chat ini kayaknya karena Evan itu lagi sakit panas demam ya kan. Ini kamu di mana? Aku di rumah, aku sakit demam gitu. Istirahat dulu aja, Senin aku kirim lokasi kalau mau sabar, istirahat dulu. Senin berarti hari ini ya. Kamu lagi sakit, jangan nular ke anak-anak, masih berbaik hati aku masih mau respon kamu, katanya gitu.
Astagfirullah dijawab. Kalau masih mau perbaiki nanti konsultasi sama Ustadz katanya gitu. Terus ada story-nya. Story dia kangen sama anak-anak gitu. Ini aku lihatnya juga agak dia gitu. Mungkin karena kombinasi warna ya antara ungu sama merah sama kuning gitu mungkin. Tapi di sini dia menggambarkan bahwa dia saking kangennya dia sampai akhirnya tidurnya sama boneka-boneka anaknya gitu kan. Soalnya kalau kita lihat istrinya Tami lagi di mana? Tami lagi posting ada siapa itu di Instagramnya siapa sih posting? Cut Intan nih ternyata ya ini Tami sebelahnya Cut Intan terus Nazira ya lagi menguatkan lah ini nggak tahu lokasinya di mana. One sisterhood gitu. Ada komentar netizen coba kita lihat berikut ini. Laki-laki kalau udah ketahuan ngemis maafnya bisa banget ya. Lanjut komentarnya. Kalau salah ngaku salah jangan mengalihkan kenyataan lucu sih Bapak. Yang berikutnya. Gak usah pada maksudnya ya, gak usah pala heboh, rasaku urus sendiri. Ini bahasa apa? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Ini lebih parah kalau itu titik komanya bingung. Kalau ini kalimat apa disambung sama kalimat apa ya? Gak usah pala heboh, rasaku urus diri masing-masing aja. Saling doakan yang terbaik aja. Oh itu maksudnya. Gak usah pada heboh. Lanjut berikutnya. NPD final pakai F. Ini tamu kita berikut ini ada penulis loh. Nanti dia koreksi nih penulisannya. Saking playing victim dan tiba-tiba bisa minta maaf gitu. Nanti juga kalau dikasih kesempatan ngulang lagi guys. Ini mah udah tabiat susah. Kayak berikutnya gitulah. Ini jadi banyak yang menulis bahwa ini kenapa si Evan menulis seperti itu, posting seperti itu. Mungkin ada kekhawatiran takut kehilangan jobnya gitu ya kan. Nah kalau aku nggak tahu sih, ini kan zaman sekarang emang kalau apa-apa tuh posting di sosial media. Kalau kita sih kan mendingan tanya langsung. Nih berikut ada temannya Tami ya, ada di sini, ada Ical Muhammad. Datang sama pacarnya. Kita lihat dulu profil Ical Muhammad dan Caca berikut ini. Sudah bersama dengan Ical dan Caca. Cacanya gimana? Caca. Ini baru jadian nih. Enggak. Oh? Enggak, kita deket aja, baru deket, masih deket. Jadi belum jadian? Masih deket, cuman ya tiap hari kita intens, makan bareng, main bareng, jalan-jalan bareng. Kirain dong gue publik jadian. Oke, tapi sebelum itu ya aku mau nanya. Jadi kamu tuh temenan sama Evan atau sama si Taminya? Enggak, sama Evan ini justru gak kenal. Masa? Kan sama-sama main sinetron? Pernah satu PH, cuman kita nggak pernah satu judul. Oke, kok sama Tami bisa kenal dekat? Sama Tami dari teman ke teman, tau lah ceritanya itulah. Aku tahu. Nggak usah sok tahu. Aku tahu, karena kamu ada suka chat sama temennya Siapa? Tami kan? Siapa? Lagi intens komunikasi Kita fokus apa sih? Iya, kamu kenal Tami dari temennya Tami kan? Dia sampai pindah framing loh. Bener gak? Kak Fen ini baru mulai loh. Mau aku bantu jawab nggak sih? Iya, boleh. Bener gak? Iya deh kayaknya. Iya. Oh gitu. Terus gimana jadi Tami? Ya biasa kalau kita ketemu kan suka ngobrol, suka ini. Terus kalau Tami itu kan postingannya viral ya. Udah terus kayak ya mendiskusi apa yang diposting sama Tami aja. Siapa yang berdiskusi? Kita. Kita tuh siapa? Ya kita ini. Oh kamu sama? Kayak sekarang kita ini. Nggak jelas, dia mulai nggak konsen ya. Jadi kamu tahu kondisi Tami itu dari siapa? Dari postingannya Tami dong. Jadi postingan Tami. Kak Fen, jadi gini Tadi Kak Fen. katanya mendiskusi, itu sama siapa kamu Nggak, jadi diskusinya? gini, kalau- Caca ketawa-ketawa aja, bocorin. Nanti ya di belakang. Oke. Tabayun aja lah, Oh. tabayun aja. Kalau boleh kasih saran sih tabayun aja. Oh. Evan sama Tami tabayun, apalagi kan mereka punya 2 anak kan. Iya, oke. Jangan sampai Pertanyaanku berdampak ke adalah kamu anaknya. bisa kenal Tami itu dari siapa? Dari teman ke teman, kan Oh. teman aku banyak. Iya. Karena aku kan Laki perempuan? perempuan pastinya. Oke, perempuan yang ada di mana tadi? Ada di foto itu tadi. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke segmen untuk tanya-tanya Ical. Bingung kan pemirsa ya? Dia tahu dari temannya ini lagi dekat, bukan pacar. Jadi pacarnya Ical siapa sebenarnya? Langsung jawab aja di kursi ini, di kursi panas di mana kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau Fuck. fakta Ical? Kamu kemarin kabarnya gue publik sama Caca. Ngenalin pacar baru. Enggak deh, kayak nggak pernah ngomong kalau memperkenalkan pacar baru. Karena memang deket teman-teman. Karena memang deket. Intensitas kita juga sering ketemu. Kenapa Caca?
Iya, kita nggak ada yang ngomong pacaran. Nggak ada kan? Teman spesial gitu kan. Teman spesial. Jadi temennya dua tuh biasanya tuh. Oh, berarti fitnah kalau kalian itu udah pacaran ya. Fitnah, Aku baru mau nanya bahwa kamu itu go public seolah-olah lagi pacaran karena kamu nggak mau kalah sama Feby karena Alah. Feby udah punya pacar. Alah. Fitnah atau fakta? Enggak dong. Fitnah. Hampir kepleset tuh bilang fakta. Fitnah. Karena pacaran, menikah itu kan bukan kompetisi ya, cepet-cepetan atau bagus-bagusan atau banding-bandingan, kayaknya enggak deh. Jadi kayak- kalian deket ini karena emang mau launching lagu aja. Enggak, sebenarnya malah di luar itu tuh kita ada ini, jadi aku mediator lah ceritanya. Jadi dia itu ada relasi, aku ada relasi, akhirnya mereka goal bisnis tuh. Gitu-gitu, faktor bisnis lah. Kamu kenapa nggak mau jadian sama dia aja? Kalau emang kamu spesial temenan. Sayangannya berat. Saingannya banyak sih kayaknya. Dia lagi dekat sama siapa? Enggak. Oke, ini coba kita lihat ya. Kalau mereka bilang katanya nggak pernah ngaku pacaran. Coba kita lihat videonya kok kayak gini sih. Jadi berarti fitnah atau fakta? Emang kamu sengaja menggiring opini netizen? Menganggap kalian itu jadian? Salah satu caranya adalah dengan kamu datang bawa bunga pada saat lagi press con. Fitnah atau fakta? Fitnah, sangat fitnah itu. Ini bukan bunga ya? Itu bunga bukan duit. bunga. Bunga. Jadi ngapain kamu datang ngasih bawa Enggak, bunga? jadi duit? sebenarnya karena goals bisnis itu, aku bilang sama dia, kamu mau apa nih? Dia selalu nolak. Sebenarnya apa yang aku kasih itu banyakan dia ngasih ke aku, cuma nggak kelihatan aja. Fitnah atau fakta? Ini kan padahal lagi diwawancara, tiba-tiba kamu datang bawa bunga. Fitnah ini. Fitnah apa? Fitnah. Pertanyaannya apa emang? Ini tuh acara kamu jam 8 sampai jam 10 kan? Iya, Kafe tutup betul. kan? Aku datang jam setengah 10 karena habis syuting. Oh, jadi bukan sengaja ya? Bukan jadi sengaja. fitnah, bukan sengaja. Fitnah. Oke, tapi bajunya rapi banget loh habis syuting. Itu baju syuting itu. Oke, Itu kan Jess selalu di mobil. oke baiklah. Iya. Pantesan kita bertanya-tanya, jadi nggak pernah jadian ya? Belum deh. Belum. Belum, doain aja. Belum. Belum. Belum deh kayaknya tuh gimana maksudnya? Ya emang belum Agak kita bingung ya. Enggak, kalau menurut dia jadian itu sebuah official hubungan itu ada yang nembak menurut dia. Oh iya. Lu mau nggak jadi pacar gue gitu. Menurut kamu? Sejauh ini belum. Kamu belum menurut nembak. Menurut aku karena ya selama ini karena keseharian aku nyaman sama dia nyaman sama aku, menurut aku ya sudahlah. Dia single, aku single, ya udah mana salahnya gitu. Oh, jadi sebenarnya arah hubungan ini kemana Ical Jalanin Muhammad? dulu aja Cafe Niro. Oh, jalanin dulu aja. Terus sama yang sering kamu WhatsApp itu gimana? Yang mana? Dia semua tahu semua loh. Ajaib loh dia. Dari dulu nggak berubah loh. Tahu semua loh. Iya, sama yang itu gimana jalanin Yang juga? mana? Ah, itu loh, mau disepilin namanya. Oh, jangan lah. Dia ketawa tahu. Kamu kalau dia nembak kamu terima atau enggak aku tanya? Aku lihat dulu ya. Jadi di Gara-gara sini kafe ada ini ya. sih. Ada Tadi sebenarnya yang kalau tembak tadi lain keterima tuh. Ma, apa gimana? Kenapa Caca? Ada yang lain atau enggak? Ada yang lain atau enggak? Karena ya aduh Kan nggak tapi jadi. kan belum, ya kan maksudnya kan masih pendekatan kan bebas kemana aja ya. Kan aku bilang ini, iya kan? Oh gitu Tapi ya. kalau Jadi ternyata Kak Feni nembak, maunya sama siapa sih? ya kamu mau nggak kalau dia tembak tiba-tiba ternyata dia pilihannya ke kamu terima atau enggak? Enggak, sebentar. Bu, Iya. aku ke distract loh, kok dia bisa tahu semua settingan sama cewek sih. Kan Gak ngerti. Jawab Misalnya dia banget. nanya nembak Caca jalan kita ini yuk eksklusif yuk gitu. Oh, jawabannya Setelah yang satu ini. Coba kita mau cek di handphone. Bawa handphone nggak? Ada teriak. Coba tanya lihat di handphone namanya Ical, kamu save dengan nama apa? Dan Ical mana? Keluarin handphonenya. Takut ya. Takut ya. langsung. Nama. Ayo. Kamu nama dia kamu save namanya siapa? Handphone dikasih mobil. Dia takut, dia tuh bukan takut di save nama siapa, dia takut terakhir WhatsApp. terakhir telepon tadi sama siapa Iya. sebenarnya? Kamu save nama dia siapa? Ndut. Dia kurus begini kenapa panggilannya Ndut? Karena dia manggil aku Ndut. Oh, jadi Sama gendut. Ndut gitu. Karena dia gendut. Cuman dia D-nya 3, aku dia 1. Karena aku lebih gendut daripada dia. Oh, panggilannya Kalau dia ntar tambah gendut, D-nya 2 gitu. Tapi cuma teman aja tapi panggilannya ada istimewa gitu ya. Ndut aja, Ndut. Oke, baiklah. Ya. Yang kita mau tunjukin kemana fakta langsung C. Ica lagi Caca kapan kita tanya ya? Caca, fitnah atau fakta? Yes. Bahwa semua ini ada kamu lagi wawancara tiba-tiba Ical datang, terus kemudian foto-foto tadi konten-konten berdua dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah gimmick untuk mempromokan lagu kamu. Fitnah atau fakta? Of course itu fitnah.
Fitnah. Ini Fitnah. bukan gimmick promo lagu ya. Bukan sama sekali. Oh, bukan. Banyak yang komen gimmick. Iya, jadi Cuman akhirnya aku bilang, udahlah kalau dibilang gimmick sekalian aja. Karena sekarang itu era literasi sekarang semua orang butuh atensi gitu. Oh iya iya iya. Sekalian aja nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Jadi sekalian aja. Oh, jadi kamu datang bawa buket bunga itu karena bisnisnya goal gitu. Ya, terus aku nawar dia, kamu apa nih, mau apa nih? Selalu bilang gampang. Oh, oke. Ical, fitnah atau fakta? Kamu punya tim buzzer yang gercep kasih komen positif tentang kamu dan Caca. Fitnah atau fakta? Kenapa selalu orang banyak banget yang nulis seperti itu, kenapa? Enggak tahu. Gitu. Coba kita Kenapa? baca komennya ya. Oh, Coba ya? kita baca komennya berikut ini. Cocok bingit, ganteng dan cantik. Ini komen di mana? Oh, di postingan Tapi Rumpi tadi ya. ada komenan yang head speech hilang loh. Masa aku juga yang menghilangkan? Bukan kita juga yang ngilangin Ayo. ya kan? Tim buzzer kamu enggak? Dasar apa tuh Basir? Yang berikut coba kita lihat. Lebih cantik kan ini dari sebelumnya. Nah, mana aja. Sebelumku banyak loh. iya benar. Jangan, Sebelumnya belum banyak. Benar, sebelum dia banyak banget. Bahkan kesini terus. Iya, yang berikutnya ada lagi. Ada lagi, cewek. Aman ya? Ical pintar cari cewek cantik semua. Ini semua positif ke Ical Positif. ya kan? Karena yang hidup aku positif Iya, alhamdulillah. tuh Caca aja begini. Iya ya, ketiga. Positif ke Ical loh. Aneh ya, jadi yang Fitnah atau fakta kamu bayar buzzer untuk komen positif? Fitnah. Fitnah ya? Apa dibuktiin biar fakta? Berarti nggak bayar buzzer? Enggak lah. Kamu sendiri yang komen? Banyak banget tuh akun gue. Nggak, fitnah. Percaya nggak? Heeh. Aku tuh nggak pernah punya second account, nggak pernah punya fake account. Oke. Kalau mau aku lihat, aku liatin handphone aku. Mana? Bang, maaf bang. Benar? Aku liatin handphone aku, bener. Boleh lihat Aku liatin, handphone ya? boleh sini. Termasuk tadi namanya yang Semuanya di-save. aku liatin. Bang, lihat, Bang. Termasuk WhatsApp terakhir sama siapa? Boleh. bang, handphone bang. Udah di-delete langsung. Enggak, aku bisa Oke, ngeliat. baik. Lanjut, fitnah atau fakta? Ya nanti ditunjukin di sini aja. Caca, yes. ini pasti second handphone deh nih. Enggak, handphone aku dua-dua semua nih. Yes. Nih, Hah? lihat. Dari mana tahu nggak punya second account dari handphone dia kan? Tuh, Oh, nih. percaya nggak? Oh, cuma satu Percaya ya. nggak? Nggak ada, tuh. Di handphone ini satu, Aku di yakin. handphone yang satunya satu. Aku liatin juga, nggak ada. Cuman Instagram kucing aku. Mana? Oh, ini berarti ada kan second account? Instagram aku, nih. Tuh, lihat. Mancing. Instagram kucing aku. Iya kan? WhatsApp sekarang buka. Jangan WhatsApp dong. Bercanda. Oke. Jangan WhatsApp dong. Lanjut, Caca, fitnah atau fakta? Betul. Kamu juga punya kelebihan selain bisa nyanyi, bahwa kelebihan kamu itu kamu langsung bisa kepikiran apa yang mau kamu tulis setiap kali mendengar lagu-lagu viral. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Oke, sekarang kita challenge Oh, ya. iya. Kalau kamu dengar lagu ini, kira-kira kamu pengen nulis apa nih untuk sebagai POV-nya ya? Oke. Siap ya? Kita mulai lagu pertama. Sudah gue mati ya sih. Oke. Lagu buat kamu. I will say no, say no. Kira-kira POV-nya apa? Gue ya. POV-nya ketika aku lihat dia hari ini chat aku, chat mantannya, dan 3 cewek lainnya. Oh, keren banget. Itu captionnya ya. Yes, itu Tadi POV. soalnya aku lebih suka yang pertama yang disebut. Ini lagu tentang dia banget sih. Suka Ical. Ada satu lagu lagi ya. Lagu yang berikut ini. Set. Janganlah sampai engkau berlalu. Jangan bilang lama dan biarlah aku diambil orang. Apa kira-kira? Kalau Captionnya. ini aku udah kode POV, udah kodein dari 2 bulan lalu, tapi kamu bilang nanti ya. Ini tentang dia juga nggak sih? Iya, karena susah sih ya, gimana ya? Cuma jalanin aja. Iya kan? Dua lagu itu kayaknya emang cocok buat Ical. Iya, deh. emang kita pilihkan spesial buat Ical. Ical, fitnah atau fakta? Kemarin kamu nge-repost postingannya Revan. Kamu nge-repost postingannya Revan. Repost, oke. Karena kamu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Revan. Fitnah atau fakta? Yang mana? Apa? Nah ini kita mau tanya, yang mana? Kenapa kamu repost? Oh. Kenapa kamu repost? Ya memanfaatkan fitur Instagram yang ada aja. Aduh, jawaban macam apa itu? Ada videonya Oh, ini ya. ini. Jadi kita mau tanya,
Yang kamu setuju tuh apa dari Apa videonya statement tadi? Ray? Mending sendiri aja. Ah, Kita lihat videonya. Oke. Apa jadi itu? Kenapa kamu repost yang itu? memanfaatkan fitur Instagram yang ada. Biar apa? Kenapa nggak kamu repost video aku? Kenapa video Revan? Kita Ya kan? janji deh. Which is video Revan itu adalah mantannya mantan kamu. Memanfaatkan fitur Instagram yang ada. Sementara jawabannya yang aman cuma itu. Yang lain pasti tidak aman. Oke, baiklah. Sekarang dari statement tadi, menurut kamu, yang kamu setuju yang mana? Nggak setuju menurut aku. Kamu nggak setuju? Nggak setuju kan dia tadi bilang kalau tidak akan cari lagi karena tidak akan ada yang lebih baik. Salah menurut aku. Karena menurut aku rasa sayang, rasa cinta itu dia akan tumbuh bareng. Kalau tergantung afirmasi diri kita aja. Kalau kita melakukan hal baik pasti jodohnya baik. Kan kata Kak Feni waktu itu bilang jodoh cerminan diri sendiri. Aku yang bilang, aku aja nggak inget, kamu suka ngarang ya. Mungkin nggak gini, bahwa itu tadi ada di statementnya dia, bahwa kalau udah pernah gagal, itu biasanya dia akan cari kriterianya lebih susah. Kamu setuju nggak dengan statement Revan itu? Sangat enggak. Enggak. Sangat enggak. Kamu gitu gagal, nggak masalah. Kamu, Enggak. kamu kriterianya nggak jadi nambah rumit, nggak? Enggak. Mungkin agak selektif iya. Tapi kalau konotasi mantan ini lebih baik, mantan ini lebih buruk, yang sekarang lebih buruk daripada mantan-mantan, kayaknya tolak ukurnya nggak ada gitu. Bukan, maksudnya Revan mungkin karena khawatir ya, bukan takut. Kemarin statement siapa tuh menarik tuh? Bukan takut jatuh cinta lagi, tapi dia lebih berhati-hati karena takut gagal lagi. Selektif kan? Selektif ya. Setuju berarti Setuju ya? banget. Kurang lebih ya seperti itu. Kamu gimana? Aku setuju juga sih. Setuju juga Karena ya? emang nggak sulit kalau misalnya mencari lihat dari yang belakangnya, yang nggak akan ketemu lagi sama yang kedepannya pasti ada aja kan. Iya, Orang betul. sama atau enggaknya Iya, ya itu tergantung kita lihat ya. Aku tanya sama kamu nih ya, Caca ya. Kan kamu kita lagi jalanin aja dulu, ya lagi dekat. Kira-kira hal apa dari Ical yang akan membuat kamu nerima dia? Kalau usah lihat aku, Kualitas apa dari diri yang dia yang membuat kamu terima dia? kualitasnya ya, Mukanya gitu, kualitasnya ya. kualitasnya ya. Apa kepribadian dia yang membuat kamu kayaknya ini tuh positif nih bisa membuat Iya, aku. aku lihat Ical tuh sekarang positif sih menurut aku ya, Apa karena dia positifnya? menurut aku kayak dia lebih di jalan yang kayaknya nggak aneh-aneh. Kalau kemarin-kemarin kan dia lebih di apa anak-anak motor lah apa kayak gitu. Kalau sekarang dia lebih fokus anak buat rumahan. karirnya, iya betul. Oke. Kayak malam minggu aja kita nggak kemana-mana, kita di rumah buat bantuin dia bikin narasi apa segala macam lebih. Narasi apa? Narasi buzzer kayak itu. Enggak, narasi buat konten-konten kita kayak gitu. buat konten-konten itu ya. Jadi lebih menjurus ke yang lebih baik Oke. sih menurut aku. Kira-kira hal apa yang membuat kamu ragu-ragu untuk kalau dia nembak kamu tuh ragu-ragu untuk kamu terima tuh Udah hal feeling apa gue. dari Ical? Kalau aku udah bisa lihat WhatsApp-nya deh kayaknya. Kita akan Tapi dia terbuka sih, dia terbuka. Setelah berikut ini masih ngobrol sama mereka berdua, ada satu bintang tamu lagi, ada Dewi D. Lestari ya. Kita akan mau ngobrol. Ini baru pertama kali Dewi hadir di sini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kita sudah bersama dengan Dewi Lestari, fitnah atau fakta? Kamu adalah penulis terkaya di Indonesia. Aduh, amin. Amin. Tadi barusan ngobrol ya. Jadi dulu tuh kan ini sampai akhirnya aku ya, jadi kayak flashback lagi. Oh iya ya, dulu dia itu RSD ya, Rida Ya. Sita Dewi Ya, gitu. ya. Karena lebih banyak orang kenal kamu sebagai penulis. Memang, bahkan salah satu arranger di albumku sempat mengira bahwa Di Lestari dan Dewi Lestari itu dua orang yang berbeda. Jadi Dewi Lestari yang dia tahu sebagai penyanyi sama Di Lestari yang dia lagi kerja bareng itu dikirain dua orang yang berbeda. Atau banyak mungkin ya anak muda zaman sekarang, oh si penulis lagu ini sekarang mau nyanyi gitu ya. Padahal dia adalah Memang bisa. padahal dia itu bebarengan ya, menulis dan menyanyi itu sebenarnya. Jadi kalau sejarah dari kehidupanku waktu kecil sebetulnya bersamaan. Upayaku menulis lagu dan upayaku menulis novelan lah ya gitu waktu kelas 5 SD itu sama-sama di sekitar umur 9 sampai 10 tahun gitu. Tapi terkenalnya duluan Tapi sebagai karirnya penyanyi. terbuka di musik duluan. Oke, kita lihat kompilasi ya. Ini buat pengingat ini. Rida Sita Dewi. Seperti apa sih? Yang berikut. Ini yang paling kenal adalah angkatan 90-an, mana suaranya ya? Tentunya. Tentunya. Tapi benar nggak sih bahwa RSD itu bubar gara-gara kamu? Karena kamu merasa tertekan. Oh, fitnah atau fakta? Nggak ya? Fitnah atau Muncul? fakta, Oh, ya? belum. Kamu tertekan karena kalau off air seringkali ada requestan suruh nyanyi lagu yang kayaknya nggak kamu banget gitu. Jadi begini, RSD itu
sepanjang berapa tahun ya kami berkarir ya, 8 tahun kami berkarir, itu hanya punya 3 album. Jadi otomatis hits kami itu tidak sebanyak penyanyi-penyanyi lain atau grup lain yang lebih produktif. Akibatnya ketika kami off air gitu ya, katakanlah bawain 8 lagu gitu. Yang Murah. RSD-nya 3 lagu. Oh. 5-nya itu requestannya panitia atau penyelenggara acara. Nah kadang-kadang requestan ini buat aku tuh memang enggak banget gitu. Misalnya Aserehe. nyanyi Aserehe. Aduh itu zaman 90-an banget ya. Ini pada anak-anak muda di depan ini kayaknya Masih sudah. pada tahu nggak? Misalnya nyanyi kopi dangdut. Aku nggak apa-apa sesekali gitu. Tapi saat itu sepertinya kami juga tidak punya direction yang solid. Kita mau arahnya kemana sih gitu ya. Dan barangkali itu faktor kami tidak punya manajemen yang visioner dan sebagainya. Barangkali itu gitu. Tapi pada satu titik aku tuh merasa kayak gue dapet job nyanyi. Kok rasanya beban di hati gitu loh. Kayak aduh. Bukannya Nyanyi happy ya. lagi nih gitu kan. Karena aku tahu apa yang akan kuhadapi nanti gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama Rida dan Sita, kayaknya aku udah gak bisa lagi nih gitu. Aku sudah berusaha bertahun-tahun mencoba tahan akan semua ini, tapi gue gak bisa. Karena memang dari kami bertiga yang idealisme musiknya paling kenceng tuh memang aku gitu. Tapi nggak bubar ya? Dia tadi klarifikasi Nah nggak bubar. sebetulnya kami tuh tidak bubar, tapi sebenarnya aku menawarkan ke Rida dan Sita, kan nyari pengganti Dewi yang bisa nyanyi Aku bisa. lebih banyak ya kan, bisa kita bubur merah bubur putih ya kan, aku Dewi di Glenn Rose namanya Dewi kok boleh ya. bisa Tetap RSD. Cuma mereka bilang Gawi gitu, akhirnya Ketawa tetap Rida dan Sita aja. Kita kapan-kapan deh gitu nyanyi lagi, dan terjadi. Jadi akhirnya setelah sekian tahun kami nggak nyanyi, tiba-tiba ada tawaran waktu itu pertama kali ya dari festival 90s. Oke, temanya memang 90s, otomatis mungkin nama kami jadi muncul lagi di radar mereka gitu. Tapi itu akhirnya menjadi satu satu reuni, dan ternyata kami berkesimpulan ternyata kalau nyanyiin lagu kita sendiri kita enjoy ya. Udah nggak gitu. ada requestan Aserehe ya? Udah nggak ada. Dan akhirnya malah aku tuh menunggu-nunggu kapan nyanyi bareng sama Rida dan Sita. Kode. Gitu. Oke. Kode buat para Produser. ya IO. silahkan lo bisa. Oke, sekarang kita tunjukin ada 3 foto ya. Yes. Rida, Sita, dan Dewi. Kita mau tanya siapa di antara kalian bertiga yang paling perfeksionis, angkat fotonya. Apanya dulu nih? Perfeksionis soal latihan, harus oke. ini, nada harus ini, baju harus begini. Nah, oke. Ini berarti 2 hal yang berbeda. Iya. Perfeksionis penampilan. Rida itu ya, haknya harus gindang, Oke. terus yang wow. Dia nyari baju ke penjahit, mencari kain dan sebagainya. Iya. Perfeksionis soal musik, konsep lagu, bla bla bla. Ya, saya. Oke. Kalau Sita perfeksionis soal apa dia? Sita itu easy going. Oh, santai orangnya. Dia bisa ngikut gitu. Oke. Tapi dia sangat tidak suka sama makanan nggak enak. Tapi enggak. Buat Sita semua makanan itu kalau nggak enak, enak sekali. Oke. Pokoknya paling easy going. Siapa yang paling lambat balas chat WhatsApp? Kamu pasti. Enggak. Rida. Karena kadang-kadang Rida itu suka pengen istirahat dari ponselnya. Oh, sehat ya hidupnya. Ya, jadi kadang-kadang agak lama. Tapi rata-rata sama-sama aja sih. Sama lamanya. Nggak terlalu ekstrim gitu loh lamanya. Tengah-tengah. Oke, yang berikut kita bahas ya. Di Lestari ungkap luka kehilangan suami dan ayah lewat banyak hal ya. Salah satunya ada lewat menyanyi karaoke, dan itu yang membuat kamu jadi ingat lagi bahwa Ternyata saya menyanyi masih penyanyi ya. adalah bagian dari jati diri kamu. Iya. Boleh ceritain nggak prosesnya waktu itu sampai kamu akhirnya, ini lagi berduka. Pada saat berduka nggak keingat bahwa kamu tuh suka menyanyi atau pengen menyanyi itu? Jadi waktu itu kan sebetulnya jaraknya 1,5 tahun lah ya, kurang lebih dari berpulangnya Reza sampai ke ayah saya gitu. Itu kan bisa dibilang 2 pria utama dalam hidupku ya gitu. Dan ketika Reza berpulang, aku sempat punya asumsi bahwa oke, mungkin itu kan duka yang sangat besar ya, kehilangan pasangan. Tapi mungkin abis itu gue jadi lebih tahan, jadi lebih imun gitu kan. Ternyata ketika bapak berpulang, malah rasanya kayak luka yang sama dipanah 2 kali gitu loh. Jadi sakitnya malah lebih berat bagiku.
Dan saat itu sampai ada rasa kayak, kok gue mati rasa ya gitu. Saya berfungsi, bisa menjalani hidup, tapi aku bisa merasakan kayak ada yang mati di dalam. Sampai satu saat, aku ngeliat video temenku lagi karaokean. Terus tiba-tiba ada keinginan, mungkin pikiran pertama, ya gue gak diajakin gitu kan. Yang kedua adalah, kenapa tidak aku bikin saja karaoke di rumah sendiri gitu. Jadi saat itu gue pakai Bluetooth speaker, pakai laptop, pasang YouTube, terus aku nyanyi lagu-lagu yang kusukai. Nyanyi ke depan sofa kosong, kagak ada orang. Nyanyi aja gitu dengan sepenuh hati. Kok tiba-tiba kayak ada yang, hatiku seperti menyala lagi gitu. Dan sejak itu tiap malam gue karaokean. Jadi gue sisihkan waktu setengah jam, 45 menit. Gue nyanyi aja lagu yang sama, aku ulang-ulang. Lagu apa? Ada lagunya Sarah McLachlan, lagunya Paula Cole, lagunya... Yang mana itu lagunya? Lagu tentang apa? Macem-macem. Ada kalau yang aku suka banget tuh Broken Vow, Lara Fabian. I let you go, I let you fly. Why do I keep on asking why? Pokoknya gue yang wah sampai terhanyut-hanyut gitu nyanyinya. Seneng banget, abis itu tiba-tiba ada kepikiran kayaknya udah saatnya ya gue balik lagi berkarya. Tapi bukan hanya sebagai pencipta lagu tapi sebagai penyanyi. Karena di situ aku menyadari nyanyi itu menyembuhkan ya gitu. Menyembuhkanku. Dan di situ aku melihat nyanyi punya porsi besar dalam menghidupkan hatiku lagi. Makanya akhirnya terpantik untuk menseriusi untuk bikin album lagi. Akhirnya merilis album. Setelah 18 tahun. Setelah 18 tahun. 18 merayakan tahun. Sekaligus merayakan ulang tahun 50. Yes, tahun ini. 50 berkarya, berdaya, berotot. Kita akan bahas yang berikut ini. Seberapa besar ototnya? Jangan kemana-mana, tetap di Roasting Musik. Tadi sempat cerita bahwa ternyata menyanyi lagi itu membuat hatinya yang sempat mati rasa itu hidup kembali. Yes. Sehingga merayakan ulang tahun ke-50 ini dengan berkarya. Ya. Merilis album. Gue ngamuk sih tahun ini, Van. Jadi selain album, aku akan ngeluarin 3 buku juga setidaknya. Akan ada buku puisi. Belum pernah bikin buku puisi sebelumnya. Lalu ada buku anak. Gue juga belum pernah bikin buku anak sebelumnya. Aku bakal bikin buku non-fiksi mengenai hidup paruh baya, namanya Midpoint judulnya, dan terusannya Aroma Karsa, mudah-mudahan. Jadi, 4 ya berarti ya, 4. Tahun ini juga? Mudah-mudahan, yang entah akhir tahun atau awal tahun depan, plus album. Oke, ini kalau kita lihat ya lagu-lagu yang diciptakan oleh Di Lestari ini kan lagu-lagu yang terkenal, banyak banget ini, ada banyak tuh. Nih, ada Glenn Fredly, ada Malaikat Juga Tahu, Kali Kedua, Firasat, Seperti Kemarin, Perahu Kertas. Maka tadi aku sempat menyebut bahwa dia ini adalah ibu royalti. Dia nggak pernah kerja formal? Iya, saya dari remaja ya gue ya, dari umur 17 udah hidup seperti ini. Jadi nggak pernah ngantor, nggak pernah mengalami office life gitu. Nah ini aku penasaran dengan album yang sekarang ini. Judulnya Jangan, tanda kurung, Jatuh Cinta. Yes. Kenapa? Karena kamu merasa sedih makanya albumnya judulnya Jangan Jatuh Cinta? Itu kan albumnya tentang perjalanan hati. Nah dari awalnya tuh diperingatkan, lo jangan jatuh cinta ya gitu. Jadi itu kayak perkelahian antara logika dan hati. Tapi akhirnya kan siapa yang bisa melarang hati, ya kan? Jatuh cintalah dia dan akhirnya mengalami berbagai macam drama kehidupan sampai nanti ada lagu yang terakhirnya tentang melepas gitu. Kayak perjalanan pelajaran hati yang paling matang tuh pada akhirnya adalah melepas gitu. Jadi tuh nanti kalau lihat susunannya kayak narasi. Ya. Dia gitu. tetap penulis buku ya, tetap aja lagu juga tetap seperti buku. Yes. Oke, kita mau nanya, benar atau salah Di Lestari? Oke. Kamu pernah pakai nama adik kamu buat ikut lomba nulis karena nggak pede? Mana nih satunya lagi? Oh ini tinggal dibalik. Oh ya. baik, oke. Benar, benar. Nggak pede. Nggak pede, karena takut kalah. Ternyata juara 1. Tapi hadiahnya wisata lagi. Jadi dia berwisata. Sebagai ceritanya seorang penulis. Dia yang wisata? Dia yang wisata. Kemana? Ke Carita kalau nggak salah. Carita, oke. Benar atau salah? Sebelum dikenal sebagai penulis, kamu tuh pernah frustasi karena tulisan-tulisan kamu sering ditolak. Bener lagi. Jadi, iya bisa ya? Oke.
Pernah benar atau enggak? Oh ini tadi. Bahwa lagu kali kedua yang kamu tulis buat Raisa itu kalau kata netizen berdasarkan pengalaman pribadi Raisa sama mantannya. Gimana nih ya? Gue mau, oke. Jadi lagu itu gara-gara foto sebetulnya. Foto ketika Raisa memang balikan sama mantan pacarnya. Kayaknya mereka sempat putus lalu balikan. Lalu ada satu foto di mana tangannya tuh bergandeng. Kayak gitulah. Cantik banget foto itu. Langsung gue yang, aku yang menciptakan lagu gara-gara foto itu. Gitu. Jadi itu bener atau enggak ya? Berarti bener. Oh ya deh, oke. Enggak tuh. Jadi kamu nulis lagu itu terus kamu tawarin Raisa atau emang ada requestan bikin lagu dong buat Raisa? Dia bertahun-tahun yang sebelumnya udah sempet kita kayak tweet-tweetan gitu. Aku pengen deh bikin lagu buat kamu. Yes mbak, aku bakal seneng banget bla 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 gitu. Jadi kayak ada sebuah wacana lah gitu di antara kami berdua, informally gitu. Sampai akhirnya kejadian. Oke. Terakhir ya tapi udah mau closing ya, terakhir. Cepet sekali waktu Lagu berjalan. yang judulnya Berduka yang kamu tulis itu ditulis 4 hari sebelum kamu tahu suami kamu sakit. Oke, sebelumnya iya, 4 harinya jujur gue lupa. Tapi lagu itu aku tulis bulan Juli dan Reza berpulangnya kan September ya. Jadi kira-kira jaraknya sekitar 2 bulanan. Tapi dia kan sakit dulu tuh 1,5 bulan gitu. Jadi ya kurang lebih barangkali segituan ya, 4 hari atau seminggu sebelum dia jatuh sakit. Tapi dia sempat denger lagunya dan dia sempat bikin demonya bareng sama aku. Jadi ada versi Berduka yang mana itu Reza yang main pianonya sendiri. Dan dia bilang sama aku, sekarang aku tahu rasanya kalau aku nggak ada. Gitu. Apa perasaan kamu kalau aku nggak ada? Dia sempat bilang. Dewi terima kasih. Makasih banyak Sudah Nen. hadir, Thank berbagi you pada cerita. akhirnya ya Pada akhirnya kita kita bisa ketemu. berjumpa. Thank you so much. Ical dan Caca, terima kasih. Terima kasih. Ini benar nggak? Belum jadian ini benar? Belum. Tapi kok waktu di sofa. Aduh. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.